Saya rekam aja, nanti kalau misalnya ada yang perlu videonya nanti saya share ke YouTube gitu ya. Oke. Jadi saya sudah lihat gitu ya, saya sudah lihat dari dokumen-dokumen kalian di Google Drive, saya sudah ambil semua. Nah, hanya saja itu banyak yang berbeda-beda gitu loh. Saya nggak tahu ngambil versinya versi kampus mana gitu ya. Ada yang space-nya itu jauh banget, ada yang dekat banget, terus ada juga yang apa namanya kutipannya juga beda gitu kan. Terus ada juga yang kalau misalnya ada yang benar kalau 5 ya kutipannya itu lebih dari 5 baris atau 5 baris dan lebih itu gunakan 1 space. Tapi kalau misalnya kurang dari 5, nah itu kita masih pakai space 2. Nah di sini ada yang masing-masing space-nya 1 semua, ada yang 1 2 1 2 1 2 gitu ya. Oke, di sini saya tidak mengkoreksi dokumen kalian karena saya anggap dokumen kalian itu sudah oke ya, sudah clear ya, sudah bagus lah gitu ya. Dokumen yang kalian buat itu sudah bagus. Nah, hanya saja ini saya simpulkan gitu ya. Saya simpulkan. Oke, ini ya. Kelihatan? Bentar. Kelihatan semua ini? Kelihatan? Kelihatan ya? Kalau kelihatan, kelihatan. Oke. Ya. Ya. Nah, jadi ini bahan-bahannya ini sudah saya simpulkan. Kalau untuk isi saya jamin sudah sesuai gitu ya. Kalau isi udah sesuai gitu. Nah, ini ada beberapa, ada 9 ya. Saya simpulkan 9. Oke. Bentar. Oke, saya simpulkan 9. Ya, ada 9 item yang saya simpulkan. Yaitu yang pertama, tata cara penulisan masih banyak yang salah gitu ya. Nah, contohnya apa sih? Contohnya seperti apa? Paragraf atau gini dulu deh. Contohnya apa namanya? Jenis font gitu ya. Nah, jenis font. Nah, itu tolong disesuaikan gitu ya. Tolong disesuaikan jenis fontnya. Nah, kemudian ya. Oh, sorry, di mute dulu semua ya. Oke. Nah, kemudian jenis font, kemudian paragraf gitu ya. Paragraf. Nah, nih paragraf nih yang harus diperhatikan. Ya, paragrafnya itu misalnya kayak
poin. Nah, itu ngejoroknya itu kemana gitu ya. Poin misalnya satu, ya satu, misalnya kayak ini satu nih ya, contoh ya, contoh. Nah, di sini satu gitu ya, atau 1.1 itu apa gitu ya. Nah, kemudian kalau ada poin lagi, itu kan agak menjorok ya kan? Dan dia kan nggak selalu sama gitu ya. 1.1.1 gitu kan. Nah, itu tolong diperhatikan gitu ya, diperhatikan misalnya seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga yaitu adalah jarak ya. Jarak antar kalimat gitu ya. Nah, jarak antar kalimat ini kan itu kita pakainya kan space 2 semuanya itu kan. Nah, itu jaraknya. Kemudian yang keempat, nah selain jarak ya, yang keempat ini adalah kalau kita bilang adalah alenia ya. Nah, alenia itu gitu ya. Dia berapa senti menjorok ke dalamnya, kemudian dari space-nya itu berapa. Nah, ini tolong diperhatikan di sini gitu ya. Nah, setelah itu nomor 2 ya, nomor 2 yaitu ada aturan bahwa kutipan minimal itu 2 sekarang. Ya. Kutipan itu 2 ya. Kutipan itu minimal 2 dan disimpulkan. Gitu maksudnya. Oke. Jadi ada 2 kutipan dari ini sama dari ini yang berbeda. Setelah itu coba disimpulkan gitu ya. Coba disimpulkan. Nah, simpulkannya itu berdasarkan dari kata-kata yang kalian buat aja gitu. Supaya apa sih? Supaya nanti orang ngutip itu hasil dari bahasa Anda gitu. Hasil dari bahasa kalian gitu ya dikutip gitu. Nah, tolong ya, ini simpulkan gitu ya. Oke, yang ketiga yaitu adalah tadi ya, space tulisannya banyak yang longgar-longgar ya. Gini, jadi ada penulisan ya. Sebentar saya coba cari dulu. Ada kalau nggak salah punya ini. Bentar. Nih ya, saya ambil, kelihatan kan ya? Oke, saya ambil dari punya Andika, gitu ya, ada Andika. Nah, tadi saya bilang, ini dibuat lagi satu definisi lagi, satu literatur lagi, nanti kemudian dijabarkan. Gitu. Apa ya? Itu nggak kelihatan, Pak? Ya? Nggak kelihatan yang punya Andikanya. Nggak kelihatan. Oke, saya stop share dulu deh. Saya stop share dulu. Kemudian saya share lagi. Oke. Nah, di sini ya, di sini kan ada satu kutipan saja nih ya, di sini ya. Nah, bikin lagi satu kutipan lagi, nanti disimpulkan. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ini tuh nggak boleh ada space kosong di sini, ya. Ini space kosong ini nggak boleh, ya. Kalau misalnya, waduh, ini space kosong nih, gimana caranya nih? Ambil aja kutipan lagi. Mau 3 kutipan ke 4 kutipan, tinggal disimpulkan aja gitu. Ya. Mau kalian menambahkan bahasa kalian sendiri gitu ya. Asal jangan ada space kosong seperti ini. Ya, ini jauh ya, jauh sekali tuh ya. Ini baru ke sini, sedangkan di sini masih muat gitu ya. Gitu ya. Nah, ini ya dihindarkan ya space kosong ya. Nah, kemudian saya stop lagi. Saya ambil share semua deh.
desktop screen. Oke, ya. Nah, kemudian halo, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Nah, kemudian, nah ini yang jadi yang banyak masalahnya tuh di sini ya, sini ya. Nah, kalian mengatakan bahwa ini seperti ini identifikasi masalahnya tuh contoh gitu ya. Identifikasi masalahnya itu satu, misalnya menghindar dari kecelakaan, dari kebakaran, kemudian aman, merasa aman. Tapi di latar belakang itu tidak ada pembahasan itu, gitu. Ya, jadi jadi identifikasi masalah berdasarkan dari pembahasan di latar belakang, gitu ya. Jadi latar belakang kita tulis kenapa sih kita mau meneliti ini karena begini. Nah, baru ketika pengisian identifikasi masalah isi sesuai masalah yang kita sudah utarakan di latar belakang, gitu. Ya, ini masih banyak nih ya. Ini masih banyak. Dan usahakan itu jangan dua gitu ya. Identifikasi masalah. Semakin banyak identifikasi masalah justru semakin bagus. Karena apa? Karena kita bisa memecahkan dari masalah-masalah yang banyak itu gitu. Kita pecahkan dengan apa? Dengan alat yang kita buat. Gitu ya. Misalnya sorry ini ya. Ada dari Elisa gitu ya. Nah, ada dari Elisa. Nah, di sini Elisa dia cuma 2 gitu ya. Dia identifikasinya cuma 2 gitu. Nah, lebih baik itu minimal itu 3, 4 gitu loh. Buat apa sih? Buat banyakin masalah, karena kan kita menyelesaikan masalah dengan alat gitu ya. Nah, jadi banyakin aja. Kamu ngebahas di sini, ya. Kamu ngebahas latar belakang di sini, kemudian kamu tulis tuh satu-satu tuh switch tunanetra dengan hilangnya fungsi penglihatan. Nah, seringnya terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Nah, kemudian apa lagi? Dilihat lagi di sini, gitu ya. Nah, tuh, namun dengan tongkat ya tersebut tidak menjamin. Nah, ada nggak di sini? Nah, nggak ada kan? Nah, tambahkan lagi. Ini contoh ya, contoh 3. Dengan tongkat gitu ya, atau gini ya, identifikasi masalah adalah tongkat yang biasa gitu ya, yang biasa dijual gitu ya, di luar gitu ya, yang tidak gitu ya, yang tidak memiliki sistem gitu ya, keamanan. Nah, tongkat yang biasa dijual di luar yang tidak memiliki sistem keamanan, itu pun gitu contoh ya, itu pun juga bisa menjadi penyebab ya, penyebab meningkatnya gitu ya, meningkatnya rawan kecelakaan gitu ya. Jadi lebih banyak lagi lebih bagus gitu identifikasi masalah gitu. Nah, karena apa? Karena benar-benar masalah semua yang kita bahas itu diselesaikan sama aplikasi yang kita buat atau alat yang kita buat. Nah, lanjut. Ya. Kemudian referensi ya. Nah, referensi. Referensi ini tidak boleh kebanyakan dari internet, Wikipedia atau blog gitu ya. Nah, ada beberapa
apa namanya dokumen udah bagus, dia jarang banget pakai internet gitu ya, atau pakai Wikipedia, pakai blog, jarang banget gitu ya. Dan dia memperbanyak jurnal gitu ya. Walaupun bukunya cuma 2 atau 3 gitu ya. Nah, kalau bisa lebih banyak lagi bukunya gitu. Mau buku tentang apa, atau mau e-book. Nah, e-book gitu ya. E-book kalian masukkan, enggak apa-apa e-book kalian masukkan. Pak, kita beli buku kejauhan, Pak. Sekarang lagi lockdown, Pak. Kita nggak bisa kemana-mana. Cari e-book. E-book kita cari, udah ada terbitannya, kita masukin. Nah, seolah-olah anggap buku itu sudah terbit. Gitu jadinya. Ya. Nah, oke. Ya, ini juga saya kasih ya referensi buku. Dari buku tuh 5 buku. Ya, dan sisanya internet dan jurnal. Tapi internet, ya, untuk di internet, nah usahakan jangan terlalu banyak gitu. Kalau gambar, is oke, nggak apa-apa gitu ya. Kalau gambar, tapi kalau misalnya bahasa-bahasa kutip-kutipan atau apa, itu usahakan dari jurnal semua, gitu ya. Jurnal. Buku 10 tahun terakhir, ingat ya, buku 10 tahun terakhir. Kalau jurnal, 5 tahun terakhir. Nah, kalau internet, 3 tahun terakhir nggak apa-apa. Misalnya, Pak, ini ada 2017, nggak ada lagi, Pak, ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau nggak ada lagi, ya jangan dikutip. Gitu ya. Nah, harus disertakan dengan tanggal dan jam dikutipnya. Misalnya, kalian memasukkan gambar. Gambar itu dari internet. Nah, kalian masukkan tanggal berapa kalian kutip, jam berapa kalian kutip. Gitu, ya. Kemudian, untuk penelitian terkait, nah ini, penelitian terkait ini banyak yang beda gitu loh. Banyak yang beda gitu. Nah, saya khawatir kalian ini belum banyak punya apa namanya buku pedoman gitu. Nah, kalau misalnya kalian belum punya, lebih baik ya minta ke temennya gitu ya, minta ke temennya supaya apa? Supaya nanti ini nggak beda-beda gitu penelitian terkait. Bedanya gimana sih? Bedanya gini, bedanya itu ada yang space-nya itu 1 semua, ada yang space-nya itu 2 semua, gitu ya. Nah, ada juga yang langsung jeblokin aja satu-satu, nggak pakai kutipannya. Nah, itu tolong disamakan semua sesuai dengan pedoman. Gitu. Ya. Ini beda-beda. Nah, rekomendasi dari saya, jika penelitian terkait, dibuatkan tabelnya saja. Nah, sekarang begini, kalau misalnya kalian mau mengutip buku apa penelitian terkait gitu ya, penelitian terkait, kalian lebih baik buatkan saja tabelnya. Terus Pak, yang abstrak-abstrak itu diapain Pak? Gak usah di copy, gak usah dimasukin, cukup bikin tabelnya toh, gitu. Bikin tabelnya, karena kita kan nggak mau, kita bacanya juga ribet kan gitu kan. Nah, lebih baik buat tabelnya. Nah, setelah itu baru kalian simpulkan gitu ya. Simpulkannya itu nggak usah simpulkan satu baris enggak gitu ya. Nah, simpulkannya itu contoh gini ya, contoh gini. Simpulan untuk tabel penelitian terkait. Nah, ya contohnya gini. Ini udah ada, ini contohnya tabel ya. Di sini isinya tabelnya, ini tabel, gitu ya. Ini tabel. Nah, di sini ya berdasarkan dari isi gitu ya, isi tabel gitu, isi tabel tentang gitu ya penelitian terkait menjelaskan bahwa, nah apa menjelaskan bahwa apa? Menjelaskan bahwa contohnya alat
tadi ya, ELISA tongkat. Misalkan bahwa alat gitu ya, alat mikro gitu ya, microcontroller. Nah, digunakan untuk apa gitu kan? Digunakan untuk apa? Dan gitu ya. Kemudian gitu kan? Kemudian metode gitu ya, metode yang digunakan nah lebih banyak gitu ya, metode yang digunakan lebih banyak mengarah gitu ya, mengarah kepada misalnya prototype gitu. Alasannya gitu kan, alasannya apa gitu. Nah ini dijabarkan gini aja, kata-kata kalian sendiri aja gitu ya, dijabarkan. Nah oke ya. Nah itu untuk penelitian terkait. Jadi kalian nggak usah kopas dari, boleh yang udah telanjur kopas nggak apa-apa, tinggal dibuatkan tabelnya aja ya. Tabelnya misalnya penelitian ini dari ini, judulnya ini, isinya ini, metode yang digunakan ini, hasilnya kayak gimana gitu. Nah lanjut. Nah, untuk gambar gitu ya, gambar atau tabel harus jelas terbaca. Nah, di sini nih saya menemukan beberapa gambar tabel, terutama tabel. Tabel dibuat dengan gambar gitu ya. Jadi dia masukin tabel tapi itu gambar gitu. Nah, tulisannya itu ada yang pakainya Arial, ada yang pakainya Calibri, ada yang pakainya apalagi tuh, ada yang fontnya size-nya 7, ya, ada size-nya yang 10, ada yang 12. Nah, itu lebih baik ya, lebih baik itu dibuat aja kalau tabel, gitu loh. Kalau tabel dibuat sendiri aja nggak apa-apa, gitu ya, kalau tabel. Jadi ada di pedoman, kalau kalian baca ada di pedoman, itu kalau pembuatan tabel, itu space-nya, hurufnya itu kan 10 gitu ya. Kalau banyak 10. Nah, terus space-nya juga 1. Nah, itu gitu. Jadi jangan kalian ambil dari gambar, kalian screenshot gitu ya, kalian paste di dokumen kalian. Gitu. Karena nanti akan beda-beda itu penulisannya gitu. Ya. Oke. Kecuali kalau misalnya tabel itu hasil dari misalnya kayak peningkatan penggunaan metode prototype gitu ya. Nah itu kan tabel tuh isinya, nah itu baru nggak apa-apa dari website. Tapi kalau misalnya kayak menjelaskan tentang database yang digunakan, tabel-tabelnya. Nah, itu lebih baik tabelnya dibuat saja gitu di dalam dokumennya. Nah, kemudian, nah ini ya, tujuan penelitian harus didasarkan kepada rumusan masalah. Rumusannya masalahnya ada 1, tapi tujuannya ada 3. Nah, itu dari mana itu ya? Itu harus dikoreksi lagi ya. Jadi tujuan penelitian itu berdasarkan dari rumusan masalah. Misalnya rumusan masalahnya memecahkan masalah ini supaya tidak ada korban kecelakaan. Nah, terus bagaimana membuat gitu ya? Bagaimana membuat alat ini untuk mencegah kecelakaan bagi tunanetra. Nah, kalau misalnya 2, berarti tujuannya 2. Kalau misalnya rumusan masalahnya 1, berarti tujuannya 1. Gitu. Tujuan itu apa sih yang tujuan kita membuat ini tuh apa gitu, untuk apa gitu ya. Nah, dan hati-hati ya, 10 gitu ya. Sorry. Oke. Dan 10 gitu ya. Dan 10 itu hati-hati mengenai poin manfaat. Nah, ini ya. Nih, hati-hati nih di manfaat penelitian. Ya. Kalau manfaatnya saya bilang gini ya. Contoh manfaat
dari gitu ya, manfaat dari alat ini adalah mengurangi tingkat kecelakaan bagi tunanetra gitu ya, tunanetra gitu ya. Nah, manfaat dari alat ini gitu ya adalah mengurangi tingkat kecelakaan bagi tunanetra. Nah, ini kata ini itu merujuk kepada bahwa kita sudah mengimplementasikan alat itu sebelumnya. Sedangkan baru kita membuat gitu loh. Ya. Kita mengandai-andai, emang pikiran kita itu kan andai-andai Pak, gitu kan. Itu nggak apa-apa kita tulis, tapi bukan mengandai-andai. Kita sesuai realita aja. Ya. Manfaatnya dengan ini apa sih? Contohnya kalau kamu lulus S1, gitu. Manfaatnya saya di kampus ini saya lulus S1. Manfaatnya apa lagi sih manfaatnya gitu. Nah, manfaatnya itu adalah dengan digunakannya alat ini suatu saat itu bisa dapat mengurangi tingkat kecelakaan bagi tunanetra yang membutuhkan. Nah, jadi kata-kata di manfaat ini hati-hati, ya. Kata-kata manfaat ini hati-hati. Siapa tahu, soalnya gini ya, saya pernah nguji mahasiswa itu dia menggunakan manfaatnya itu mempermudahkan user untuk input data, terus memudahkan user untuk mencari data. Sedangkan aplikasi itu belum terrealisasi di tempatnya gitu. Nah, sehingga penguji itu menanyakan, kalau memang manfaatnya seperti itu, mana hasilnya? Mana buktinya bahwa aplikasimu itu sudah efisien atau efektif? Dia nggak bisa ngomong apa-apa, dia nggak bisa memintakan bukti apa-apa. Karena apa? Karena dia berandai-andai gitu. Kalau aplikasi ini jadi begini, aplikasi ini begini. Kita bukan berandai-andai, gitu. Tapi kita realnya, gitu. Kita realnya nih, manfaat yang kita dapat nih apa sih? Gitu. Manfaat yang kita dapat nih apa sih dengan adanya ini? Nah itu, so hati-hati dengan kata ini. Ya, oke. Oke, mungkin dari bab 4 ya, dari bab 4. Dari bab 4 itu saya kasih lagi poin 11 untuk bab 4 ya. Bab 4 kan saya lepas gitu ya. Bab 4 tuh saya lepas. Karena apa? Karena kalian benar-benar mengimplementasikan, menguji coba alat itu di bab 4. Nah, saya lepas di situ. Tetapi ingat ya, Nah, tapi ingat apa? Ingat bahwa kita ya harus merasakan kalau kita adalah seorang pembaca. Nah, untuk bab 4 saya lepas, tapi ingat bahwa kita harus merasakan kalau kita itu ada seorang pembaca. Maksudnya apa sih pembaca? Maksudnya itu dia paham gak nih orang yang ngebaca? Dia jangan buat gambar satu, gambar tentang prototipe alat ini. Yang kedua apa? Nah, enggak. Nah, tapi kita jelaskan alat itu tuh apa aja yang digunakan, sistemnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, penggunaannya seperti apa. Jadi orang yang membaca itu akan paham, oh ternyata begitu. Nah, kalau Anda tidak mendeskripsikan di situ, itu akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diajukan oleh para penguji untuk Anda sendiri. Ya. Nah, kalau saya tahu, saya bisa membantu. Tapi kalau untuk prosedur, misalnya jalannya sistem, nah itu tanggung jawab Anda. Itu tanggung jawab teman-teman sekalian nih, yang para pejuang skripsi gitu ya. 200% lulus gitu ya. Nah,
Jadi, nah, itu tolong Anda merasakan kalau Anda itu adalah seorang pembaca. Apakah Anda paham kalau hanya seperti ini? Gitu. Kalau bisa lebih detail lagi. Gitu. Ya. Oke. Kemudian yang 12 yaitu silahkan Anda revisi, ya, Anda revisi sesuai dengan pedoman dan hasil penjelasan dari saya. Nah, lalu upload lagi ke Google Drive, ya Google Drive, apa tadi Google Drive yang kemarin, Google Drive, kemudian beri nama, ya beri folder, ya, nah beri folder dengan nama apa, misalnya revisi 2 gitu ya. Revisi 2. Nah, nanti saya akan ambil revisi 2 ini. Oke, dari sini kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan chat ya. Silakan chat, Pak. Saya mau bertanya, silakan chat. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan chat. Nanti saya akan buka mute-nya. Gitu, ya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke. Yang bertanya silakan di sini ya. Perorangan. Nah, supaya jelas. Ayo, monggo silakan. Ada yang mau bertanya tidak? Pada diam-diam lama-lama gue buka juga nih mute-nya nih. Ayo. Iya, tadi dulu bentar. Monggo. Elisa. Tanya. Ayo, Elisa. Elisa dulu apa gue dulu nih? Elisa dulu, Elisa. Ya udah. Ayo, Elisa. Siapa nih? Selmi, Yan, Andri. Pak, itu Pak, aku tanya ya. Mukanya kagak ada nanya. Kita dulu. Pak, aku mau nanya nih Pak. Ya. Kan, yang kemarin kan aku nanya sama Bapak, Pak kan saya database-nya cuma ada 1. Terus itu kan nggak apa-apa tetap dimasukinnya. Terus kalau yang masalah kayak IRD, terus kelas diagramnya itu kayak gimana Pak? Ya. Kan cuma doang ya. Ini aja. Coba kalau untuk IRD itu kan istilahnya Entity Relation Diagram. Nah, kalau Entity Relation Diagram, nah itu kan berarti ada lebih dari satu tabel yang saling terhubung. Nah, kalau misalnya hanya satu tabel tok, ya sudah, berarti tidak usah menggunakan IRD. Gitu. Iya Pak, soalnya dia cuma kayak buat nyimpen data latlongnya aja. Iya. Nggak ada kaitan satu sama yang lainnya. Berarti nggak usah ya Pak RD-nya ya? Nggak apa-apa, nggak usah. Kalau hanya satu tabel saja ya nggak usah. Ini, sorry ya videonya gue nggak aktifin, soalnya gue belum mandi. Nggak apa-apa, Pak. Ayo,
Ya, jadi gitu ya. Ayo silakan siapa nih? Selmi, monggo Selmi. Dibuka aja Selmi. Saya mau bertanya Pak, kan Ya. masalah gambar tadi kan katanya nggak boleh nggak jelas. Hmm. Nah kalau kita misalkan kan kita dari buku tuh, kita kan nggak mungkin kalau kita kan sebelumnya tuh di screenshot, nah itu kan pastinya nggak jelas. Kalau kita nyari di internet yang bentuknya sama tapi lebih HD gitu nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Misalnya gini, kalau misalnya itu masih bisa digambar. Tapi untuk warna berbeda gitu Pak. Untuk warna berbeda ya nggak apa-apa. Asal kalau misalnya kamu ngambil, misalnya udah, wah ini kok kayaknya ribet banget ya. Tapi ini yang mudah nih, cuman gambarnya jelek gitu ya. Nah, kalau kamu bisa menggambar lagi, kamu gambar ulang. Tapi kalau yang nggak bisa digambar ulang, hasilnya jelek, cari yang lebih baik, walaupun gambarnya berbeda. Tapi unsurnya sama, unsurnya apa yang kamu menjadi itu benar sama gitu. Tapi jangan berbeda gitu, jangan kamu pakai prototype, terus gambar prototype yang nggak jelas, metode prototype yang nggak jelas, kamu ngambil metodenya Rapid. Nah, Rapid itu jelas ya, berarti kan nggak nyambung gitu. Nah, kalau misalnya beda warna, ya kalau untuk beda warna ya nggak apa-apa gitu. Untuk sumbernya kita ngambil dari webnya atau bukunya? Kalau bisa dari web gambarnya. Nggak apa-apa, dari gambar, dari web boleh, dari jurnal pun juga nggak apa-apa, lebih bagus dari jurnal sebenarnya. Gitu. Dari web nggak apa-apa, tapi ingat tadi yang saya bilang, kalau dari web jangan lupa tanggal, jam ininya, nah itu yang harus disesuaikan. Gitu. Oke, Selmi jelas? Oke, jelas. Jelas. Ada lagi nanti Pak. Ya, ada lagi nanti yang lain dulu. Ayo sok mangga, siapa yang lain? Pak, aku nanya dong Pak, lagi Pak. Ya, Elisa nanya mulu, gantian. Pak, kan aku coba dari salah satu dari teman nih Pak, dari Selmi, itu kan ada spesifikasi filenya. Itu perlu dimasukin nggak sih Pak kalau spesifikasi filenya Pak? Spesifikasi apa? Spesifikasi filenya. Spesifikasi filenya, maksudnya apa itu? Kapan, Elisa? Spesifikasi table Pak. Kan Tabelnya Pak. table. Oh, definisi tabelnya. Iya, dari tabelnya. Oh. Penjelasan per table itu. Oh. Kan aku doang tuh tabelnya Pak. Ya, iya tetap. Kan kamu tuh, Elisa, kamu itu yang nggak bisa itu. Untuk diagram-diagram mengenai masalah realisasi ya, relasi diagram tuh kamu nggak bisa, karena kan kamu cuma satu tabel. Nah, tetap harus dijelaskan tabelnya ini tuh apa, fungsinya untuk apa, isinya untuk apa, nanti isinya itu seperti apa. Nah, itu harus dijelaskan. Gitu. Ya Pak, oke Pak, makasih Pak. Ya. Ayo, siapa lagi? Siapa yang masih pusing, yang masih bingung, masalah keuangan, masalah cinta, monggo sudah. Ayo, monggo, silakan. Siapa yang bertanya? Nggak ada yang nanya tuh. Itu tanya tadi aja orang nanya di sana. Gue lagi nanya nih. Ayo, Mi, tadi nanya apa, Mi? Saya ingin bertanya, Mau Pak. nanya, udah Ojan dulu dah. Ya, Ojan. Iya, ini Pak, kan posisi kita kan beratnya lagi lockdown gini ya Pak, nggak boleh kemana-mana. Nah, untuk referensi nih, kadang suka susah nih Pak, untuk nyari nih Pak. Kira-kira ada referensi yang aktual nggak gitu Pak, yang referensi dari mana nih? Misalnya dari buku atau dari apa? Iya, misalnya dari jurnal gitu Pak. Kadang saya nyari pengertian SAM nih Pak. Kadang suka susah gitu. Kudu harus ke perpustakaan gitu. Kan sedangkan perpustakaan sekarang itu kan udah pada gak dibuka ya Pak. Pada ditutup sebagian. Nah, Bapak ada nggak referensi yang ibaratnya semua jurnal atau buku gitu Pak bisa diakses semua gitu Pak? Itu Google Scholar kan udah pas Google Scholar.
Google Scholar itu ini Pak, hanya beberapa doang Pak. Kayak Google Book juga saya nyari nih. Cuman nggak semuanya kebuka gitu Pak. Nggak prabayar, harusnya prabayar gitu. Ipusnas, download Ipusnas ya. Hah? Ini Download Ipusnas. Aplikasi ininya. Perpustakaan Perpustakaan nasional. Indonesia. nah Tapi itu Jadi- harus member bukannya? Kagak. Per hari satu, lu nyari-nyari satu-satu. Kan nggak apa-apa, per hari satu buku. nggak member kok itu, nggak. Jadi kita tuh umum itu, umum. Kita bisa Iya cari umum satu hari satu buku. Coba di perpustakaan nasional 2 hari. website-nya. 1 hari 2 buku nih. Emang dua? Oh iya berarti dua. 2 buku. Itu minimal. Iya. Satu hari 2 buku. Maksimal lu downloadnya. Aduh, akses Kalau udah internetnya lebih nge-lag. dari- Internet aksesnya nge-lag nih Pak saya Pak. Aduh. Nah, ya udah, oke. Oke, Pak. Ada ya. Jadi carinya di situ ya. Oke Pak. Oke, kalau ada lagi kan nih, Selmi tadi mau nanya apa Selmi? Yang lain kali mau nanya dulu. Oh ya, nanya siapa nih? Mana nih? Kevin nanya ke Kevin. Kevin mana Kevin? Kevin. Gue buka Kevin nih, mana Kevin? Gue buka. Kevin kok ALM sih tuh? Ya tes gua ada di sini ya. Suaranya Iya. Pin. Halo? Saya mau nanya deh, Pak. Dia Halo? ngechat dong. Iya, Ya. udah masuk. Udah masuk. Ini laptop suka error. Udah masuk. Coba Kevin aja yang saya unmute biar jelas. Ayo Vin. Ini Pak, kan biasanya kan kalau di bab 2 kan itu kan semua alatnya itu harus harus dikutip semua, apa boleh satu alat yang nggak dikutip apa gimana Pak? Semua alat yang kita gunakan bukan gini ya. Misalnya alat itu udah satu paket nih, ya di satu paket. Ya. Ada chip, ada apalah gitu-gitu. Nah, itu nggak usah disebutin satu-satu. Cuman nama alatnya itu apa. Nah, itu didefinisikan. Tapi kalau misalkan mau dikutip juga, kan ada kutipannya, itu nggak apa-apa kan Pak? Soalnya saya udah ada yang dikutip, ada yang nggak dikutip, karena nggak ada kutipannya. Bukannya nggak ada sih, tapi nggak ketemu. Harus ada kutipan. Di bab 2 itu harus Oh. ada kutipannya semua. Oh, ya. Di bab 2 itu harus ada kutipan semua. Setiap yang dikutip, misalnya alat Bluetooth. Nah, yang dikutipnya itu misalnya dari ini ya, tetap dikutip dari mana itu. Tapi jangan dari internet, Wikipedia atau blog, nggak usah. Cari jurnal aja. Iya Pak, saya udah hapus itu Pak, udah Nah. ganti pakai definisi sendiri kok. Nah, iya gitu ya, Vin ya. Jadi Iya. harus pakai kutipan semua dan Ya, juga nggak semua alat dikutip. Ya, Ya. banyak kan. Oke, ada lagi? Silakan, Pak. Doang lu mah gak Apa sih Pin? Kerjain family Pin. friendly, jangan family friendly, kita gak usah bercanda. Family friendly. Ayo, siapa lagi? Oh ya Pak, mau nanya Pak. Oke, Sebelumnya udah ada yang nanyain observasi nggak Pak? Kan saya baru datang nih. Ada apa? Ada apa? Observasi. Oh, observasi. Ya, nggak usah. Kamu tuh tentang apa? Iya. Kamu kan tentang parkir kan? Iya Pak, terkait parkir. Nah kan karena lagi kayak gini Pak, observasinya saya rada kesulitan untuk mencari informasi. Oh, ya udah sementara ini kamu cari-cari aja dulu di internet, nggak apa-apa untuk bahan observasi kamu gitu. Jadi misalnya saya mau observasi di sekolah ini, tapi saya lagi keadaan begini, ya saya kira-kira cari aja mana yang sesuai dengan sekolah itu. Gitu. Nah, seperti itu nggak apa-apa. Kalau saya kan itu di mall ya Pak ya, udah apa namanya kriterianya di mall gitu. Nah itu saya udah nangkepin tempat mallnya. Nah, iya. Ya, jadi gitu. kendalanya
Ya, itu nggak apa-apa, cari-cari aja di internet. Ini lagi kita jangan memaksakan suatu hal dengan keadaan seperti ini. Gitu ya. Kita harus cari mana hal yang bisa kita ambil. Jangan memaksakan main ke mall, main ke apa aja. Stay at home. Cari di internet aja, Pak. Ya, stay at home. Saya nggak minta kalian semua itu harus pergi keluar, enggak. Saya minta kalian stay at home, cari informasi banyak-banyaknya di kamar. Jangan di kamar, di rumah ya. Kalau di kamar, Di rumah. tidur ya. Nah, Pak, saya mau nanya Pak. ya, Jan. Ya ini kira-kira kalau untuk sidang kita tetap di tanggal segitu apa ada kemungkinan untuk diundur Pak? Kayaknya sih ada yang diundur. Kayaknya sih ada, mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan diundur. Tapi tetap kita harus prepare, gitu ya. Tetap kita harus prepare sesuai waktu, gitu ya. Dan saya kan juga kenapa bab 4 saya lolos, saya loss gitu ya, bab 4 ya. Maksudnya isinya gitu. Anda mau isi apa? Saya loss. Kenapa? Karena kita udah kejar deadline. Gitu. Kita udah kejar deadline, alat juga harus siap, dokumen juga harus siap. Nah, itu baru jebret. Makanya tadi saya bilang, tadi saya udah kasih revisi apa aja yang harus direvisi, poin-poinnya dicek lagi, sesuaikan sama pedoman. Nah, kalau udah sesuai, upload lagi ke yang folder baru lagi di Google Drive. Nah, sambil saya koreksi lagi, sambil kalian setting alat lagi. Gitu. Mudah-mudahan revisi kedua ini kita selesai, langsung bab 5 selesai. Amin. Ya. Amin. Nggak usah macem-macem lah ya. Kalau misalnya kok ini begini lockdown kemarin. Berarti untuk bab 1, bab 2, bab 3 itu Bapak yang itu ya Pak. Jadi bab 4 itu kita gitu yang ngurus ya gitu ya Pak. Ya, bab 4 itu kalian yang ngurus. Makanya kan saya bilang tadi, kalian merasa bahwa kalian itu pembaca, apakah ini udah pas? Kan kemarin udah ada tuh ya poin-poinnya tadi ya. Udah ada poin-poinnya, udah tinggal diisi aja. Tambahkan saja. Gitu aja. Kata-kata ya yang sesuai lah. Pokoknya, oh iya, satu lagi, hindari dari kata penulis. Ya, itu kata ganti. Kata ganti itu nggak boleh. Itu di bab berapa Pak? Di semuanya atau di bab tertentu doang? Semua. Contoh gini ada kata. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan bahwa, nah, penulis itu yang harus ditiadakan. Gini aja bilang, maka dari itu dapat dinyatakan bahwa gitu aja. Ya, jadi nggak usah ada kata penulis, peneliti, nggak usah. Oh, udah langsung blok aja. Kenapa itu nggak ada? Takut itu efeknya itu akan memaknai bahwa kamu itu meneliti itu buat diri kamu sendiri gitu, bukan buat orang lain gitu. Jadi, nah maka dari itu lebih baik kamu pakainya penulis itu dibuang aja. Jadi nggak ada kata ganti orang, ada kata ganti orang lah. Jangan penulis, peneliti itu nggak usah. Saya atau Anda, kita semua nggak usah, kita itu nggak usah. Ya, sok monggo dikoreksi. Gitu. Pak, mau nanya dong. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak, Nanya tuh. kalau untuk pengujian alatnya gimana tuh Pak? Ya. Kan sekarang lagi nggak boleh keluar tuh gimana? Pengujian alatnya? Maksudnya penyediaan alatnya? Pengujian. Oh, pengujian alatnya. Nah, Iya. kalau pengujian alatnya itu kalau dokumen Anda, gini nih Pak, patokannya adalah dokumen Anda aja. Kalau dokumen Anda udah sesuai, nah
implementasi alat Anda sudah sesuai dengan dokumen, sudah selesai. Ya. Contohnya Andri ingin meneliti udara. Nah, Andri fokus ke udara toh, gitu ya, fokus ke udara. Apa aja dicek udara. Udah, nggak boleh misalnya mau ngecek berapa kendaraan yang lewat, mau ngecek kendaraan ini asapnya berapa, nggak usah. Cukup udara aja. Gitu. Sesuaikan dengan dokumen. Dan sediakan alat dan buat alat sesuai yang ada di dokumen. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Enak di rumah ya? Sambil Kevin ngerokok. Lip, Pak. Ya? Pak, Kevin saya mau Lip. nanya, Pak. Kevin mau nanya apa nih Pak? Saya izin lift mau jemput ibu saya dulu. Oh iya siap. Si ibu-ibu. Pak, tadi kan Bapak kan, tadi saya sempat lihat Bapak ngetik di note gitu tentang kesalahan yang deskripsi itu, Pak. Ya. Itu nanti dikirimin nggak, Pak? Oh, saya kirimin semua sama video ini nih, hasil rekaman ini nih, saya kirimin semua. Tenang aja, saya share YouTube. Masukin YouTube. Mantap. Ya. Udah saya kalian tinggal buka aja. Oke, absennya tuh klik like dan subscribe channel berikut ini. Ngapain ketawa ya? Siap. Oke, bila tidak ada pertanyaan lagi, ini akan memboroskan kuota Anda. Anda bisa bertanya, teman-teman bisa bertanya di WA aja. Kita diskusi di WA aja, karena ini makan kuotanya banyak. Ya, oke. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Nanti Bapak, saya sebentar Pak nanya Pak. Iya, Elisa. Iya, monggo. Elisa, aduh. Habis nih Elisa. Aduh. Iya. Nanti Pak, soalnya. Kan kalau di Bapak ada implementasi perangkat lunak sama perangkat keras. Terus itu isinya cukup bahan-bahan aja yang kita tulis di situ, apa perlu dijelasin lagi Pak? Kalau contoh exam yang dipakai itu bla bla bla, tetap dijelasin apa? Iya. Cuma di situ Pak? Gini, untuk analisis perangkat keras dan perangkat lunak tetap harus dideskripsikan alatnya apa. Tapi bukan di bab 2 ya, bukan kayak di bab 2 ini artinya adalah gini-gini, bukan. Tapi di bab 4 perangkat lunak itu apa aja. Nah, kemudian kalau Anda mau mendeskripsikan, misalnya perangkat lunak kamu menggunakan misalnya kayak Microsoft Word untuk menulis data-data tentang gini. Nah, terus apa lagi nih? Misalnya perangkat keras. Perangkat kerasnya apa? Contoh Bluetooth untuk untuk mengkoneksikan gini. Gitu. Atau gimana nih kesepakatannya? Kesepakatannya itu mau dijelasin atau tidak dijelaskan? Mungkin dijelasin fungsinya aja, Pak. Kalau gini, kalau lebih enak saya sih gini lebih enaknya. Kan ada di sistem itu. Langsung di sistemnya ya. Nah, kan di situ kita kan input sistemnya ya. Analisis perancangannya seperti apa ya perancangannya. Nah, perancangannya itu kita jelasin, tapi kita coba mendeskripsikan alatnya apa aja, perangkat kerasnya apa aja, softwarenya apa aja. Gitu. Kalau software itu kalau menggunakan software itu lebih jelas lagi menggunakan versinya berapa. Jadi jangan software ini pakainya apa? Pakainya misalnya Sublime. Nah, Sublime versi berapa? Gitu. Terus hardware juga bukan hardware perangkat kerasnya bukan hanya alat yang kita gunakan, laptop pun juga kita anggap perangkat keras. Hanya saya menggunakan PC dengan spek ini. Terus softwarenya Microsoft Win misalnya OS-nya apa pakainya. Nah itu. Nah, itu Elisa.
Berarti versinya aja ya Pak, fungsinya nggak usah ditulis, dijelaskan. Ya, nanti dijelaskan di analisis perancangannya aja. Kan di perancangannya kan nanti ada alatnya tuh, gambar alatnya. Nah, nanti kamu jelasin di situ. Iya, oke Pak, analisis perancangan. Ya, sip. Oke, kesian kuotanya nih. Sama, saya juga kesian kuota saya. Ya, oke Pak. Oke. Tuh kan gue belum mandi kan? Oh. Wah iya. Iya, gue Sama, mandi, Pak. kan? Iya sama, gue belum mandi. Oke, thank you buat semua ya udah bisa bimbingan kita hari ini. Gak usah khawatir mengenai masalah kartu ujian, kita masuk sakit semua udah selesai. So kalau ada yang bertanya kita lanjut di WA ya. Oke, Pak. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.